Ia pernah memimpin Indonesia mencetak sejarah di Piala Dunia, tapi kini posisinya kembali ke titik nol. Di saat lini belakang timnas U20 masih rapuh dan Nova Arianto belum menemukan sosok yang benar-benar bisa diandalkan, satu nama lama kembali diuji. Bukan karena masa lalu, tapi karena ada keyakinan bahwa kapten yang tak kenal lelah itu masih menyimpan jawaban untuk masalah paling krusial di jantung pertahanan Garuda Muda. Lini belakang timnas Indonesia U20 hingga kini masih menjadi ruang yang terus dievaluasi oleh Nova Arianto. Di tengah banyaknya pemain yang datang dan pergi dalam tahap seleksi, satu masalah utama belum juga menemukan jawaban pasti. Siapa sosok yang benar-benar bisa menjadi penopang utama di jantung pertahanan? Nova menyadari bahwa level U20 bukan sekadar lanjutan usia. Ini adalah fase transisi paling krusial sebelum pemain masuk ke sepak bola senior. Kesalahan kecil di lini belakang bisa berujung fatal, dan karena itu posisi bek tengah menjadi titik perhatian paling sensitif. Dalam beberapa sesi seleksi, Nova melihat potensi, tetapi belum menemukan figur yang lengkap. Ada yang kuat duel, tapi rapuh secara konsentrasi. Ada yang rapi secara posisi, tapi minim kepemimpinan. Lini tengah belakang membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan teknis. Nova membutuhkan pemain yang bisa berbicara lewat permainan. Pemain yang mampu mengatur garis pertahanan, membaca pergerakan lawan, dan menjadi pemimpin alami saat tekanan datang bertubi-tubi. Dari kebutuhan itulah, ingatan Nova kembali pada satu nama lama. Nama yang pernah ia bentuk, ia uji, dan ia percayai sepenuhnya di level U17. Seorang kapten yang tak pernah mengenal kata lelah. Putu Panji bukan nama baru bagi Nova Arianto. Ia adalah produk dari proses panjang yang pernah dibangun bersama. Sejak usia muda, Panji sudah terbiasa memikul tanggung jawab besar di lini belakang. Sebagai kapten timnas Indonesia U17, Putu Panji dikenal bukan karena selebrasi atau sorotan kamera. Ia dikenal karena konsistensi. Setiap pertandingan ia hadir dengan intensitas yang sama, dari menit awal hingga peluit akhir pemain asal Tabanan. Bali itu tumbuh dalam kultur disiplin Bali United Youth. Di sana, ia dibentuk bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memahami permainan. Ia belajar membaca ruang, mengatur jarak, dan memilih momen yang tepat untuk bertindak. Posturnya menjadikannya sosok yang menonjol di lini belakang. Namun keunggulan utamanya bukan semata fisik. Ketenangan Panji saat menguasai bola menjadi pembeda yang jarang dimiliki pemain seusianya. Di Piala Asia U17, perannya sebagai kapten benar-benar terlihat. Ia menjadi titik keseimbangan saat tim ditekan dan menjadi penenang ketika ritme permainan mulai kacau. Garis pertahanan tetap terjaga karena komunikasinya tak pernah putus. Keberhasilan membawa Indonesia melaju jauh di turnamen tersebut bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari organisasi pertahanan yang solid, dan Putu Panji berada di pusatnya. Tiket otomatis ke Piala Dunia U17 menjadi pencapaian besar, tetapi juga membawa beban baru. Level permainan meningkat drastis, tekanan publik semakin besar, dan ekspektasi melonjak tajam. Di panggung Piala Dunia U17, Putu Panji kembali dipercaya memimpin. Menghadapi lawan-lawan dengan kualitas individu kelas dunia, ia tidak pernah kehilangan keberanian. Saat melawan Zambia, Brasil, dan Honduras, Panji berdiri sejajar dengan pemain yang secara fisik dan pengalaman jauh di atasnya. Ia tidak sempurna, tetapi ia stabil, dan stabilitas itulah yang dibutuhkan tim. Momen kemenangan atas Honduras menjadi titik sejarah. Bukan hanya bagi tim, tetapi bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Putu Panji berada di sana, memimpin, bertahan, dan memastikan momen itu benar-benar terjadi. Kemenangan itu tidak datang dari keberuntungan. Ia lahir dari disiplin, komunikasi, dan kepercayaan antar lini, sesuatu yang terus dijaga Panji sepanjang turnamen. Pengalaman itu membentuk mentalitasnya. Ia tidak lagi bermain dengan rasa takut, melainkan dengan pemahaman bahwa tekanan adalah bagian dari permainan. Setelah turnamen berakhir, Panji kembali ke Bali United dengan kepala tegak. Ia membawa pulang pengalaman internasional yang tak bisa diajarkan di sesi latihan biasa. Target berikutnya jelas: menembus skuad utama dan bersaing di level profesional. Ia paham jalannya tidak mudah, tetapi fondasi mentalnya sudah terbentuk. Kini,
Ketika Nova Arianto kembali memanggilnya ke seleksi timnas U20, situasinya berbeda. Ini bukan lagi tentang potensi masa depan, tetapi tentang kesiapan saat ini. Nova ingin melihat apakah kapten U17 itu mampu beradaptasi dengan tempo yang lebih cepat, duel yang lebih keras, dan tuntutan taktik yang lebih kompleks. Di U20, Panji tidak akan lagi menjadi pemain paling berpengalaman. Ia harus membuktikan diri dari awal, bersaing dengan pemain lain yang juga lapar akan tempat utama. Namun satu hal yang menjadi modal besarnya adalah pemahaman terhadap filosofi Nova Arianto. Ia tahu apa yang diinginkan pelatihnya, dan itu mempercepat proses adaptasi. Nova melihat kemungkinan besar dalam diri Panji. Sosok yang bisa mengisi kekosongan di lini tengah belakang, bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pengatur. Jika ia mampu menunjukkan konsistensi seperti di level U17, Panji berpeluang menjadi fondasi baru pertahanan U20. Seleksi ini menjadi persimpangan penting dalam karirnya. Gagal berarti harus kembali membangun dari bawah. Berhasil berarti membuka pintu menuju level yang lebih tinggi. Bagi Nova Arianto, memanggil Putu Panji bukanlah keputusan emosional. Ini adalah keputusan logis dari seorang pelatih yang memahami betul betapa pentingnya karakter di lini belakang. Dan bagi Putu Panji, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan tak berhenti di satu level usia. Bahwa kapten U17 itu siap tumbuh, berkembang, dan menjawab kebutuhan timnas Indonesia U20 di saat paling genting. Kembalinya nama itu ke dalam seleksi bukan tanpa risiko. Di level U20, setiap pemain datang dengan ambisi besar dan tuntutan yang jauh lebih keras. Tidak ada jaminan tempat, bahkan bagi mereka yang pernah menjadi kapten dan pembuat sejarah. Tekanan kali ini datang dari arah yang berbeda. Bukan lagi sekadar membuktikan diri di hadapan lawan, tetapi juga meyakinkan staf pelatih bahwa dirinya masih relevan di tengah perubahan generasi dan sistem permainan. Tempo latihan yang lebih cepat memaksa setiap bek untuk berpikir 2 langkah lebih maju. Kesalahan kecil langsung mendapat koreksi, dan konsistensi menjadi mata uang paling berharga di mata Nova Arianto. Dalam sesi internal game, peran bek tengah menjadi sorotan utama. Komunikasi, keberanian mengambil inisiatif, dan kemampuan membaca transisi diuji tanpa kompromi. Putu Panji kembali menghadapi situasi yang ia kenal sejak usia muda. Situasi di mana ia harus memimpin lewat tindakan, bukan kata-kata, dan membuktikan bahwa ketenangan adalah senjata terkuatnya. Setiap duel udara menjadi pembuktian. Setiap sapuan bola bukan sekadar membuang bahaya, tetapi juga sinyal kesiapan untuk memikul tanggung jawab besar. Nova mengamati detail-detail kecil yang sering luput dari mata publik. Cara mengatur garis pertahanan, cara menutup ruang saat rekan terlambat turun, dan cara menjaga fokus saat tekanan meningkat. Di U20, bek tengah bukan hanya penjaga area, tetapi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Peran ini menuntut kecerdasan taktik dan keberanian mengambil keputusan. Jika Panji mampu menjawab tuntutan itu, ia bukan hanya menjadi opsi, tetapi solusi. Sosok yang bisa membuat lini belakang lebih stabil dan terorganisir. 10 paragraf ini menegaskan satu hal. Seleksi ini bukan tentang masa lalu Putu Panji, melainkan tentang apakah ia siap menjadi jawaban atas kegelisahan terbesar Nova Arianto di jantung pertahanan timnas Indonesia U20. Di titik inilah semuanya akan ditentukan. Bukan ola reputasi, bukan ola cerita lama, tetapi ola konsistensi dan kitaguan di setiap sesi latihan. Putu Panji berdiri di antara harapan besar dan tantangan nyata, membawa pengalaman yang belum tentu dimiliki pemain lain, namun tetap harus dibuktikan ulang. Jika ia mampu melewati fase ini, maka kisahnya tidak berhenti sebagai kapten U17 yang pernah mencetak sejarah. Ia akan menjelma menjadi fondasi baru di lini belakang timnas Indonesia U20. Sosok yang menjawab kebingungan Nova Arianto dan mengubah keraguan menjadi kepercayaan penuh.